Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya mengubah soal yang sudah kita buat di Microsoft Word menjadi Google Formulir. Pertama, kita harus pastikan dulu soalnya. Kita edit sedikit soalnya ya. Nomornya itu tidak perlu ya, kita hapus nomornya. Kita hanya latihan contohnya itu 5 soal ya. Oke. Soal berikutnya kita hapus aja dulu. Nah, setelah seperti ini, kita pastikan bahwa ABCD-nya itu harus menggunakan bullets and numbering ya. Kita ganti dengan bullets and numbering. Oke. Bentar. Numbering. Nah. Oke. Nomor 2 juga sama. Kita tahu bullets and numbering ini sudah bullets and numbering atau belum, kita lihat nih. Kalau sudah seperti ini berarti udah pakai bullets and numbering. Tapi kalau masih tidak bisa seperti ini, berarti bukan bullets and numbering, jadi harus diganti ya. Kenapa harus diganti bullets and numbering? Supaya nanti soalnya bisa dijadikan option ini. Lalu yang berikutnya itu soalnya harus ke bawah ya, tersusun ke bawah, tidak boleh ke samping. Maksudnya bukan soal juga tidak boleh ke samping 2 kolom seperti itu, jawabannya juga tidak boleh ke samping 2 kolom, jadi harus susun ke bawah semua. Di langkah ataupun tidak di langkah itu tidak masalah ya. Nah, untuk kunci jawabannya Bapak Ibu bisa menggunakan bold ya. Jadi diboldkan dulu yang mana yang kunci jawabannya seperti itu. Kalau sudah jadi edit, kita simpan ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu selesai mengedit Word Bapak dan Ibu, nah sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah mengupload Word Bapak dan Ibu ke Google Drive Bapak dan Ibu. Nah, caranya buka browser, lalu ketikkan alamat http://drive.google.com. Lalu, jika diminta login dengan akun Belajar ID Bapak dan Ibu. Setelah login dengan akun Belajar ID Bapak dan Ibu, maka tampilannya akan seperti ini ya. Setelah itu, Bapak dan Ibu harus klik tanda klik tanda tambah, lalu upload file, pilih file yang tadi sudah Bapak dan Ibu edit.
ya, atau yang mau Bapak dan Ibu gunakan, pilih bahasa Indonesia. Tadi kan saya bahasa Indonesia ya, di filenya. Lalu tunggu uploadnya selesai. Nah, kalau ada tanda seperti ini, checklist, berarti uploadnya sudah selesai ya. Kalau uploadnya sudah selesai, kita langsung klik saja untuk membuka. Nah, ini sudah terbuka. Bapak dan Ibu lihat di sini, extension-nya masih docx, berarti ini formatnya masih format Microsoft Word, belum format Google Docs. Nah, agar soal kita terbaca oleh Google Formulir nanti, extension-nya harus diganti. Bagaimana cara gantinya? Bapak dan Ibu klik file, lalu Bapak dan Ibu, nah di sini simpan sebagai Google Dokumen, diklik simpan sebagai Google Dokumen ya. Nah, kalau sudah simpan sebagai Google Dokumen, maka tidak ada lagi extension di sini Docs gitu ya. Ini sudah disimpan sebagai Google Docs. Kalau sudah disimpan sebagai Google Docs, kita close aja karena akan langsung simpan ya. Oke. Setelah itu kita kembali ya, ke Drive, kita baru klik tanda tambah, lalu kita pilih Google Formulir yang kosong. Jika sudah muncul Google Formulir yang kosong ini, bagaimana cara memasukkannya? Kita harus mengaktifkan add-ons. Bagaimana kita tahu bahwa add-ons kita sudah aktif atau belum? Kita lihat di sini. Kalau di sininya sudah ada tanda panah seperti ini, maka add-ons Bapak dan Ibu sudah aktif. Tapi kalau belum, berarti add-on Bapak dan Ibu belum aktif. Cara mengaktifkannya bagaimana? Kalau tidak ada tanda panah seperti ini, Bapak dan Ibu di sini pilih lainnya, tanda titik 3, klik add-ons, lalu telusuri form builder. Oke. Kalau sudah telusuri form builder, nah Bapak dan Ibu di sini tinggal klik. Nah, karena saya sudah install, maka saya tapi kalau Bapak dan Ibu belum tulisannya masih tulisan install, harus diinstal terlebih dahulu ya. Kalau saya tulisannya uninstall, berarti sudah diinstal. Kalau Bapak dan Ibu tulisannya masih install, berarti Bapak dan Ibu harus install. Ya, klik install, nanti ikuti tahap selanjutnya aja ya. Seperti itu sampai, atau saya coba uninstall dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau belum diinstal, maka akan ada tulisan install seperti ini. Caranya klik install, lalu lanjutkan pemasangan. Lalu pilih login dengan belajar ID, ya kan? Nah, lalu pilih izinkan. Lalu selesai. Nah, kalau selesai, udah seperti ini ada tulisan uninstall, berarti sudah terinstall ya. Jangan diklik uninstall lagi ya. Seperti itu. Kalau sudah, kita close. Nah, kita klik tanda panah add-ons ini. Lalu kita cari form builder. Oke, kita klik form builder. Lalu kita tunggu. Berarti kita oke.
Masih refresh dulu ya. Kita reload dulu. Oke. Kita cek add-ons-nya from builder. From builder. Nah, sudah ada kata start ya. Kita klik kata startnya. Lalu kita buka, kita cari importnya, kita mau import dari Google Doc. Maka kita import Google Doc. Nah, sebenarnya tuh importnya tuh bisa dari mana-mana Bapak dan Ibu. Bisa dari Google Sheet, bisa dari Google Slide. Nah, karena kita sekarang tutorialnya dari Google Doc, jadi kita pilihnya Google Doc saja ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu pilih mana file dokumennya yang mau dijadikan soal. Kalau tadi kan saya PH Bahasa Indonesia, saya pilih PH Bahasa Indonesia. Lalu select. Nah, ini loading. Nah, di sini fill are load successfully, berarti sudah tersukses ya, atau sudah sukses. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini tadi saya ada 5 soal kan, jadi ini 5 soal ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelum import, Bapak dan Ibu bisa pilih dulu mau soalnya tipe apa, paragraf kah, checkbox kah, multiple choice kah, atau mana. Kalau tadi kan saya bikin soalnya pilihan ganda ya, berarti multiple choice ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau ragu bisa satu-satu masukannya. Misalkan saya mau nomor 1 dulu. Saya ini aja nomor 1. Nah, di sini yang ada kayak tanda kalau di map tuh ya. Di sini import this. Berarti ini satu soal aja. Klik import this soal ini. Oke. Nah, oke. Sudah. Nah, sudah ya kan? Lalu yang lainnya, atau saya select soal yang belum saya masukkan, saya import selected. Nah, di sini. Nah, sudah seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, nah Bapak dan Ibu kan belum bikin kunci jawaban ya, belum milih ya. Tapi kok sudah ada kunci jawaban? Ini karena tadi Bapak dan Ibu sudah memboldkan ya jawaban yang benar. Jadi otomatis di sini akan terbaca itu sebagai kunci jawaban ya. Bapak dan Ibu hanya tinggal ganti saja poinnya. Di sini poinnya otomatis akan satu poin ya. Bapak dan Ibu hanya tinggal ganti saja. Kalau mau poinnya 5 per soal, ganti 5. Kalau mau poinnya 1 ya 1. Kalau mau poinnya 2, 2. Kalau saya mau poinnya 2 saja ya. Nah, seperti itu. Selesai. Bapak dan Ibu jangan lupa pengaturan atau setelannya ya. Di sini jangan batasi untuk pengguna kementerian. Kalau responden Bapak dan Ibu juga ada yang menggunakan Gmail pribadi seperti itu ya. Kalau mau setiap responden mengirimkan satu jawaban, Bapak dan Ibu klik batasi satu jawaban seperti itu. Lalu kuisnya, ini otomatis dijadikan kuis. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin anak-anak melihat setelah mereka submit atau setelah mereka kirim, klik segera setelah mereka kirim. Seperti itu, lalu simpan ya, jangan lupa.
Nah, selesai deh. Oh iya, supaya tidak salah, simpan dulu ininya. PHB Indo nama filenya ya, seperti itu. Nah, di sini PHB Indo-nya. Oke. Nah, ini akan mengikuti, tapi ini juga bisa dirubah. Walaupun mengikuti masih bisa dirubah ya. Penilaian harian Indonesia. Nah, oke. Oh, oke. Itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dirubah, ini tidak berubah ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan tanpa judulnya kan ada nih. Kan tidak terpakai, kita hapus saja. Oke. Seperti itulah tutorialnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan Google Workspace for Education ya, tentang Google Formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.